المرسلين وآله مع أصحاب جمعا توسلنا وكل تابعين وبالعلماء أقل وكل
أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فينبغي لكل مسلم أن يستغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن. والصدقة الدافئة للبلاء ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليسونه الله تعالى عن البلاء والآفة. فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة ولكن ييسره الله تعالى عليه ويرزقه الصبر ببركته. Berkata musannif, yang bagi maka sewajarnya sepantasnya likulli muslimin bagi setiap orang Islam, bagi setiap orang Islam, siapapun orangnya, orang Islam, apa ayyaslahina, bahwa dia sibuk atau berbimbang sama dia sibuk bijami awqatihi pada seluruh waktu-waktunya. Waktu ini berharga dalam Islam dan itu maksudnya. Nah, dia sibuk pada seluruh waktu-waktunya. Sibuknya dengan apa? Bidzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Atau bisa juga artinya bidzikri itu artinya dengan menyebut atau mengingat akan Allah Ta'ala. Ini pengertian mengingat Allah Ta'ala ini macam-macam. Ada dia mengingat Allah Ta'ala itu dengan mengerjakan suruhannya, meninggalkan larangannya, itu mengingat Tuhan juga. Ingat kawan suruhan Tuhan, ingat kawan larangan Tuhan. Suruhan Tuhan namanya belajar bertobat, larangan Tuhan durhaka lawan kebaikan. Ini harus diingat. Ada belajar itu durhaka lawan kebaikan. Buang-buang waktu di asrama ada belajar juga. Ini termasuk ada iman dalam Tuhan. Padahal Tuhan Rasulullah menyuruh untuk belajar, untuk menuntut ilmu, menggunakan waktu-waktu kita untuk belajar, untuk mengambil istifadah, mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil barokah. Tapi seandainya yang ada, berarti ini termasuk orang ada iman dalam Tuhan. Termasuk durhaka lawan kebaikan. Sekolah sama ini termasuk durhaka lawan kebaikan. Itu sedikit. Bahwasanya dia sibuk dengan waktunya, ingat dengan Allah Ta'ala. Banyak surat kita mengingat, kewajiban mengingat. Ini artinya bidzikrillah ta'ala. Itu halnya kita belajar ingatnya Tuhan. Kewajiban kita sekolah, kewajiban kita harus ingat waktu sekolah, waktu belajar. Ini ingatnya kita lawan Tuhan macam. Dan itu lamun yang ada ingat, lamun yang ada sekolah, itu sudah hukum lupa lawan Tuhan. Ada belajar, hukum lupa lawan Tuhan. Nah, hukum durhaka lawan kebaikan. Nah, terus lagi apa selain daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, wa du'ai, dan meminta kepada Allah. Doa itu kan namanya kita kepada Allah.
dari atas ke bawah itu namanya sunat. Wattadarru'i dan rendah hati. Jadi sehingga tadarru' itu wujud-wujud Allah dengan hati yang paling dalam memohon meminta kepada Allah Ta'ala. Allah nanti dia wa qiraatil Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Waktu kita ada membaca Al-Qur'an, ada Al-Qur'an dari awal sampai habis. Ada juga kita dirikan yang Al-Qur'an itu khusus kita baca setiap hari. Ya, pelajar itu jangan sampai meninggalkan membaca surah Asy-Syamsi wal Qamar. Seperti dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan siapa mendawama mengakali membaca surah Asy-Syamsi wal Qamar, ini itu diberi Tuhan kepahaman. Nah, itu jadi jangan sampai kita meninggalkan surah itu. Kita sudah membaca di dalam kitab Bidayatul Hidayah sudah tahu. Nah, harus dia melakukan tiap hari. Habis zuhur kan membaca itu, habis asar kan. Dulu kalau di pondok itu di Sumber itu habis asar dituntun oleh guru. Nah, jadi kita mengiringi diri ke dalam membacanya supaya diberi pemahaman. Kan jangan bilangnya paham belajar itu dasar kelas. Nah, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, was shadaqah dan bersedekah, ada bi'ati yang menolak itu sedekah, lil balai bagi bala. Jadi banyak mana waktu kita harus mengisi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, berdoa. Nah, pikirannya kita apa? Harus ada dasar ilmu, dasar kepahaman gitu, yang dicari di orang yang sholat, orang yang belajar. Di antaranya adalah membaca yang mulia oleh itu dasar ilmu. Zikirnya harus kita utamakan, harus kita perhatikan. Setiap hari 100 kali yang ibu, ya balik. Ada lagi yang fatah sebanyak 71 kali. Aman tidak ada berkibar bisa dimasukkan tidak ada adanya sebelah kiri. Nah, itu 71 kali supaya apa? Dasar ilmu juga. Jadi ada pikir-pikir waktu kita sekolah itu harus mengutamakan pikir untuk kepahaman, untuk ilmu itu harus diutamakan banget. Nah, kalau ini doa, itu doa kita meminta pertama untuk kita mendapatkan ilmu, yang kedua kita berdoa supaya aib kita ditutupi oleh Tuhan, atau aib kita, aib guru kita ditutupi. Dan sampai kita itu melihat aib guru kita. Kalau aib kita kelihatan oleh guru, nah jangan sampai kita tutupi. Itu berdoa. Namun yang melihat aib guru, ada yang jawab ibu hati gini-gini, itu menghilangkan keberkahan ilmu biasanya, menghilangkan kemanfaatan ilmu, bisa berpisah di hatinya. Walaupun hatinya biasa tidak dapat, tapi hatinya membelakang. Nah, itu dari kita ada doa-doa kita minta ilmu, minta akhlak, harus ada kita hafal. Sampai ada ilmu namanya Rabbi zidni ilma, itu Al-Quran. Waqul Rabbi zidni ilma, katakan oleh Muhammad, Rabbi zidni ilma.
yang Allah menjadikan turun punya manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi di dalam doa itu ada juga kita sampai pangkat bukan hanya di dunia, tapi pangkat sampai ke akhirat. Maka itu adalah ulama. Orang yang punya pangkat di dunia dan di akhirat itu cuma ulama ya. Dan cuma ulama yang ada nabi yang pangkat dia Rasul. Untuk kita orang-orang para ulama itu punya pangkat di dunia dan di akhirat. Kalau dari semangat, kalau memasukkan orang ke surga itu gampang. Berarti maka ulama itu secara arti sendiri itu dijamin Tuhan sebenarnya sudah masuk surga. Karena ulama itu kalau memberi syafaat Tuhan masuk ke surga. Berarti pahamannya apa? Berarti sendiri mungkin masuk ke neraka. Kan ada mungkin sendiri masuk ke neraka, sendiri masuk ke neraka. Ada mungkin. Berarti apa? Syaratnya itu berarti ulama itu diminta untuk masuk surga. Cuma tahu memberi syafaat. Nah kita meminta supaya dijadikan berpangkat di dunia dan di akhirat harus dibaca baik. Kalau berpangkat di itu dibaca juga. Karena yang salah di ingatan. Berarti ya berapa harus didapat. Tapi sering awasi di virus di kota di merasa tadi bacaan yang aku dan kedua di ibadika azizan fi ulumihim bacaan yang di dunia dan akhirat minat mengqarabi dia terdalam sampai seterusnya. Allah mabaqina fi ma'alina ta'wil wa rizqna ahmad istiqamah yang dibacai dibaca. Karena itu adalah untuk mendapatkan ilmu kepahaman sama ada ayat-ayat Quran juga kesan kepahaman kita kesan kepintaran untuk membaca Al-Fahamna Sulaiman hadis dari jadi dalam risalah Al-Fatihah sampai situ harus dibacai, harus dihafalkan karena waktu kita banyak waktu belajar umpamanya di kelas sejam 2 jam jadi sehari belajar berapa jam? 2 jam 2 jam kali 30 berapa jam sana? Berarti dalam sebulan kita belajar berapa jam? 10, 20 jam ya 20 jam itu adalah sehari sampai sedikit banget sehari semalam itu kan 24 jam berarti kalau kita 10 hari belajar cuma 4 jam nanti sama dengan kita cuma sehari aja kita selesai itu sedikitnya kita belajar kalau kita harus mengisi waktu kita berpikir apalagi berdoa baca Quran kita bukan hanya belajar aja tapi belajar kita pintar lawan Tuhan ilmu kita pintar lawan Tuhan kepahaman kita pintar lawan Tuhan kalau kita belajar aja kalau dihitung-hitung sedikit 10 hari umpamanya mungkin sebulan umpamanya cuma 60 jam atau 60 jam itu berapa? Berapa hari nanti kita belajar sedikit waktu kita untuk belajar lalu jangan sampai waktu kita tadi kosong daripada berpikir meminta ilmu lawan Tuhan meminta kepahaman kecerdasan jangan sampai ada kosong doa-doa kita kali kita mengajarkan dengan risalah mandiri kita harus berpikir waktu sehari cuma 2 jam belajar sisanya mah dengan waktunya berapa sehari 3 jam atau 4 jam masih syukur lagi minimal 4 jam atau 8 jam belajar ilmu itu kalau dihitung-hitungkan sedikit ya nah gimana kita isi waktu kita tadi ada beberapa berdoa itu apa? Minta ilmu lawan Tuhan minta kepahaman, segala kepahaman coba pikirkan sehari belajar cuma 2 jam nanti 10 hari berarti ya 20 jam kan 20 jam itu
al-afwa, kemaafan, keampunan sebenarnya, wal afiyah, dan keafiatan, fid dunya, pada dunia, wal akhirati, dan pada akhirat. Supaya apa? Liyasunallaha ta'ala, supaya memelihara akan dia oleh Allah Ta'ala anil balai, daripada bala, wal afati, dan penyakit. Kita juga wa inna as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau kita meminta lagi sama macam minta rumah dan isi-isinya. Ya Allah, minta rumah dan isi-isinya. Macam itu. Apa berarti? Afdal afiyah. Itu macam itu. Fa inna man ruzika du'a'u lam yukramil ijabah. Fa inna man, maka sesungguhnya orang ruzika, diberi rezeki atau diberi taufik, sehingga diberi rezeki, al-du'a, akan berdoa, lam yahramil ijabatu, tidak dicegah ia akan dikabulkan. Karena doa kita itu sudah kehendak Tuhan sebenarnya. Kita berdoa sebenarnya sudah kehendak Tuhan. Itu tanda Tuhan itu menghendaki kita meminta dan Tuhan menghendaki kita mengabulkan. Jadi doa itu sudah kabul oleh Allah. Nah, sudah kita meminta itu, fa'inka al-bala'u muqaddaran, maka jika ada bala itu ditakdirkan, yusibuhu, yang menimpa itu bala akan dia, yusibuhu, yang menimpa itu bala akan dia, la mahalata, tidak mustahil. Ini bala itu memang sudah kena, walinya sudah takdirkan, cuma dia sudah berdoa. Nah, apa? Walakin yasirullahu ta'ala, akan tetapi Allah mudahkan akan dia. Walakin yasirullahu ta'ala, akan tetapi Allah mudahkan akan dia, alaihi, atas ibadah, wa yarzuquhu, dan Allah beri akan dia as-sabra, akan kesabaran, bibarakatillah, sebab berkat itu doa. Jadi doa itu ada berkatnya. Sampainya kami itu sudah katakan semakin dimudahkan Tuhan, diberi Tuhan sabar atas segala kita. Itu jawaban. Kalau katakan ini mudahkan Tuhan, kalau aja belajar di sekolah, sebenarnya dari sekolah berjalan. Allahumma ya Allah, inna kecuali ini semua itu titik sudah juga alhamdulillah ini sudah. Kemarin kan masalah ilmu itu ada seperti apa? Makanan. Kita itu perlu makanan. Ada olahraga. Lalu itu apa ilmunya? Itu baru air. Nah, kalau ilmu baru kifayah itu macam obat sewaktu-waktu aja. Nah, ada ilmu itu seperti racun, membahayakan. Apa ilmu apa? Ilmu nujum, ilmu sihir, paranormal, itu seperti racun yang memudaratkan. Nah, di situ kita ada lawan dia punya sahabat. Nah, itu kawan-kawan dia dalam hadis itu lebih baik melawan orang yang fasik lagi jahil ketimbang daripada kawan-kawan jin. Lihat hadisnya. Rusak benar, walaupun jinnya itu solih benar, baik benar. Adik namanya kawan jin itu tetap lebih baik kawan-kawan benar. Karena jahil dari dasar. Kayak dikumpulkan kawan jin, yang sihir kawan jin.
Idza ta'allama, apabila mempelajari itu orang apa yang dipelajarinya, minan nujumi, daripada ilmu nujum, ilmu pembintangan dari bintang. Aku dulu pernah membaca tulisan itu apa tulisan. Aku baru dia baru. Dan sebenarnya kalau ada bintang ini, tanggalnya sekian, bulannya sekian, dan sekian. Itu ada ilmu nujum, ada hitungannya. Termasuk ilmu nujum itu. Qadra boleh belajar ilmu nujum, namanya qadra akan sekedar ilmu apa? Ilmu nujum. Ilmu yang Al-Quran yang dan itu ada dari mana ada dan nujumi qadra sekedar barangnya diartikan ada sebuah keterangan itu bayangnya dengan artinya ilmu menunjukkan yang ribuwi yang mengetahui dia bihi dengan itu ilmu itu al-qiblat akan kiblat. Ini yang dari keramatkan dari orang-orang saleh wali-wali pada itu melihat soal macam Syekh Nawawi Al-Albani sendiri duduk sendiri kelihatan apa kelihatan kiblat di dekat Al-Bayan di Jakarta itu ada 17 masjid yang disebutkan karena kiblatnya dapat kesalahan dengan baju sendiri bukan kelihatan apa yang begitu sendiri itu artinya keramat bagi menunjukkan dan waktu-waktu sembahyang. Waktu-waktu sembahyang itu masuk di dalam ini mungkin dalam disebutkan macam berbagi atau dalam sini belajar bersuka sama Pak Imam di muka jagawa di situ belajar ilmu masalah menentukan ibaratnya ada malingan samping kelihatan menentukan misalnya berbentuk itu lawan ini dengan dalam ini belajar sendiri dulu. Nah, cuma sini mempelajari itu bukan untuk dasar diamalkan kegiatan saja. Cuma sini mempelajari itu sekedar ingin mengetahui ya ilmu itu dan apa kelemahannya. Nah, macam itu bisa tahu. Nah, macam itu ada. Kalau kita mempelajari itu dasar pakai itu bisa kita bawa namanya menurut kita bisa diharapkan belajar ilmu macam itu. Nah, kalau hanya mengetahui kiblat, mengetahui waktu-waktu sembahyang, bayar musuh, maka boleh zalika mempelajari itu ilmu nujum, ilmu bintang peta bisa disampaikan. Intinya tahu di kiamat, sebenarnya jangan mati, kiamat sudah. Ada yang kemarin bilang baru bahwasanya kiamat 2012 Soalnya memang mati kan. Kiamat sebelah, kiamat itu ada dua, ada kiamat kedua, ada kiamat sebelah. Kalau kiamat sebelah itu yang mati seseorang. Cuma datang 2012 saja. Saya baca semua. Ada yang ada. Nah, sudah itu boleh jadi sendiri. Ada asal sekedar keperluan di dalam agama. Ada lain daripada ilmu itu lagi. Wa amma ta'allum ilmin tib, adapun belajar ilmu kedokteran. Sebenarnya dokter menjadikan namanya. Adapun belajar ilmu kedokteran, bayar justru maka harus ini kuliah aja. Kenapa geram? Karena bahwasanya sababun minal asbab, satu sebab daripada segala sebab kehidupan. Sababun itu satu sebab
minal asbabi daripada sebab-sebab kehidupan. Ulama sakit dengan obat adalah ini sebab-sebab kehidupan. Siapapun sebab daripada sebab-sebab kehidupan. Bayangin maka boleh ta'allumu mempelajari ilmu kedokteran. Kasahiril asbab seperti seluruh sebab-sebab. Ilmu matematika, psikologi, Fakat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berobat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berobat sendiri, sakit berobat sendiri. Ada dekat Nabi itu nampak macam soda, obatnya. Waqad hukiya dan sungguh diceritakan Hadis Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maksudnya Imam Syafi'i, imam kita di dalam ilmu fikih itu adalah Imam Syafi'i. Itu ikutan kita, kehormatan kita. Nama asli adalah Muhammad bin Idris. Sebelumnya Muhammad bin Idris luar biasa pintarnya, sejak kecil sudah tahu kitab. Maka Imam mengalim surah Al-Quran. Dan sidik Imam Syafi'i ini beda sama bayi-bayi yang lain. Kemarin dia pun Islam. Imam Syafi'i itu di dalam Quran Muslim sampai 4 tahun baru keluar. Sekarang 9 bulan keluar ya orang. Namanya Imam Syafi'i Muslim 4 tahun ya mengalim. Dan sedikit cerdasnya luar biasa. Menulis saja, tulis dari disebut di tangan itu beliau langsung hafal saja. Sekali apa ini? Langsung hafal. Kalau kita jika hafal, mereka dinami. Muslim luar biasa. Imam kita dan pengurang di sini luar biasa. Maksudnya luar biasa. Murid-murid silat itu juga luar biasa. Rahimahullah mudah-mudahan rahmat di atas dia. Annahu qala bahwasanya Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilmani, bermula ilmu itu ada 2 ilmu. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Yang pertama ilmu fikih, ilmu agama, ada ilmu fikih, semuanya. Ilmu agama itu apa? Lil adya untuk agama, agama untuk agama. Wa ilmu fikih yang kedua ilmu kedokteran itu lil badan bagi badan, bagi Allah. Nah ini artinya dunia. Wa ma wara'a dzalika, adapun selain yang demikian itu, lalu baru majlisin dalam lihat majlis, ilmu latihan, ilmu latihan. Itu artinya dunia ini. Baru itu majlisin, ilmu latihan. Nah, habis sudah itu perkataan Imam Syafi'i. Itu lebih dari perkataan perlu. Wa amma tafsirul ilmi, adapun takrif ilmu atau pengertian ilmu, bahwa maka yaitu sifatun adalah sifat yatajallan yang nampak biha dengan itu ilmu, liman bagi orang yang hormat berdiri itu sifat dia itu dipanggil
ilmu al-maikul yang disebutkan. Wal fiqhu dan arti fikih itu ma'rifatul lafadhil ilmi, mengenal halus-halus kecil-kecil istilahnya, halus-halus ilmu syariat. Ilmu syariat itu fikih. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaihi, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaihi, al-fiqhu berbulan itu arti fikih di sini. Ma'rifatul nafsi ialah mengenal diri, manaha apa yang menguntungkan bagi diri, wa ma alaiha dan apa yang mencelakakan bagi diri. Itu yang fikih. Kan kalau diharam, kalau diwajib, kalau wajib kan berarti menguntungkan malah diri. Kalau yang haram, itu mencelakakan bagi diri. Itu aturan fikih itu. Jadi dari Imam Abu Hanifah, ilmu fikih itu adalah mengenal untuk diri kita apa yang menguntungkan dasar diri kita dan apa yang mencelakakan bagi diri kita. Itu ilmu fikih. Tertarik ilmu fikih menurut Imam Abu Hanifah. Waqala dan berkata Imam Abu Hanifah, al ilmu tidaklah itu ilmu illa lil amali, kecuali diamalkan bihi dengan itu ilmu. Nah, amal itu kan kayak apa? Untuk mengajar apa amal yang maksud itu? Wal amal, dan mengamalkan bihi dengan itu ilmu, tarkul ajil, meninggalkan kesenangan dunia, lil ajil, bagi akhirat. Dengan catat di situ dalam kurung ikhlas. Apa? Orang ikhlas itu dia tarkul ajil, lil ajil, meninggalkan kesenangan bahagia dunia untuk akhirat. Itu orang ikhlas. Makanya dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu ulama sufi, ulama besar, yang mulai menulis di kitab dengan buat kalangan. Kemudian sini apa? Halakan nasu jami'an illa al-alim. Kemudian sini manusia itu seluruhnya binasa. Di binasa ini celaka, kecuali illal alimun, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu ada bilang dia binasa. Cuman sambungannya itu lagi bahalakal alimun illal alimun, bahalakal alimun jami'an illal alimun. Dari sini orang alim pun seluruhnya, orang yang berilmu itu seluruhnya binasa juga. Illal alimun, kecuali orang yang mengamalkan dengan itu ilmu. Nah ini mengamalkan dengan itu ilmu, berarti ilmu sudah mengamalkan ilmu. Orang alim berilmu masih binasa, lagi dari sisi ilmuwan namanya ya. Muslim bahalakal alimun jami'an illal alimun, binasa orang alim itu seluruhnya, kecuali orang yang mengamalkan dengan itu ilmu. Bahalakal alimun illal mukhlisun yaslim, bahalakal alimun jami'an illal mukhlisun. Dan seluruhnya orang yang beramal itu mengamalkan ilmu tadi juga binasa. Ini ada salahnya. Illal mukhlisun, kecuali apa? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas pun biasanya wal mukhlisun ala khatarin azim, atas faktor yang sangat besar. Ini bahaya yang sangat gagal. Ini sini apa? Buat amal ini, akun ajil, itu maksudnya amal
إلا العالم وهلك العالم جميعا إلا العالم وهلك العالم جميعا إلا المخلصون والمخلصون adalah tauhid mazid. Itu perkataan Syaikhul Ghazali ada yang menyebut itu hadis. Mungkin sudah menyampaikan membuat dalam kitab ini ambilan dari hadis sampaikan ini. Ini harus ikhlas untuk bisa selamat. Ini ada ikhlas kita selamat. Mengajar, belajar mengajar pun ilmu lagi. Beramalkan ilmu lagi. Tapi kalau ada ikhlas, ada selamat masih biasa juga. Nah ini perlunya untuk ikhlas tadi. Untuk ilmu satu berteman, tapi kalau yang ada ikhlas, malah itu biasa. Makanya untuk ilmu dan yang ikhlas ini ada biasa lagi. Nah segera kita tuh bujur beruntung. Ya segera bujur beruntung. Wal amalu bihi al-Qur'anil Qur'an. Harus ikhlas. Ini jadi kita pertama masalahnya dengan ikhlas. Yang kedua juga ikhlas beramal, juga ikhlas bersih musola, harus ikhlas bersih halaman, harus ikhlas. Ya, ikhlas yang pertama sama Allah Taala. Yang kedua kita harus tahu amal ikhlasnya yang apa. Tadi kan kita sudah mengetahui niat ikhlas. Nah yang kedua kita di dalam beramal, di dalam mengerjakan itu harus ikhlas juga. Nyaman untuk kita mengingatkan di dalam hati nikmat Tuhan, bahwa bersih hawa lagi bersih sapu itu adalah nikmat Tuhan atau karunia Tuhan. Itu dan kita mau ihsan dalam belajar hadisnya. Kemudian Nabi manfaat budallahan anaka Farahu bagi dalam takun taran semuanya adalah bagi mengaku yarokat itu berikhlas di situ. Itu artinya akan ikhlas di situ. Ada musyahadah, ada namanya muraqabah namanya. Itu harus dipakai dengan ikhlas. Kalau dia sudah ikhlas itu seorang amal yang tidak ikhlaskan. Sehingga adanya ikhlas. Bayang bagi insan maka sepatutnya bagi manusia itu Allah yang hendak bahwa dia tidak melupakan an-nafsihi daripada dirinya wa ma yanfa'uha dan kebaikan yang memberi manfaat akan dirinya jangan dilupakan wa ma yadurruha dan kejahatan yang memudaratkan dirinya. Ini mencatat situ masalah ikhlas adalah ikhlas itu bermanfaat bagi diri. Ada ikhlas itu memudaratkan bahasan diri kita. Jadi situ harus ikhlas tadi. Hanya kan masalah niat tadi. Di aplikasinya itu diulahakan bahwa pada di dunia baru dan di akhirat. Nah ini belajar ilmu amal sudah ilmu amal lah. Kita kita nih harus dia ukur dulu dia langsung ada. Tapi kita di sini harus ada ikhlas lagi. Makanya kan kawai dulu kan kita bukan dia ikhlas lagi. Kalau amal ikhlasnya ya di dalam dulu. Nah itu kita mengingat pertolongan Tuhan waktu kita bersunnah bersunnah di dalam itu. Kita mengangkat tangan itu sebenarnya di dalam Tuhan. Karena yang kita yakini cuma Tuhan yang kuasa tangan kita ada kuasa mengangkat dan juga kita lakukan membaca kitab ini. Kalau mengangkat
misalnya contoh aja Pak, adanya amal ikhlas kita berusaha untuk bukan hanya niat ikhlas tapi beramal juga ikhlas. Di dalam hukum itu juga, itu di dalam sembahyang macam itu juga. Kenapa kita tuh beramal sebenarnya ikhlas. Kalau bahasa apa di namanya dipasang niat mengambil kitab terlihat ikhlas. Ada seorang namanya di bulan minggu ini punya hadis di rumah namanya melihat dari saya menuntut ilmu karena Allah Taala dan Rasulullah ambil kita namanya kita lihat di sebelah orang yang hati ya Pak aku belajar kita sekolah menuntut ilmu saja karena Allah Taala karena menjalankan perintah Allah kita belajar itu penting belajar niat dan kita mengetahui harus karena Allah Taala niat itu. Itu jangan melupakan prinsip dari itu. Fayas saja itu maka dia memperbuat manusia atau menarik kesimpulan. Bayan korban apa yang memberi manfaat akan dirinya. Waya itu dan menjauhinya manusia. Bayan rumah apa yang memberi manfaat akan dirinya. Kita nggak seberatan pasti manfaatnya manfaat besar diri dan apa membaik berat kita menganggap kita jabatan itu jalan jadi jadi kan ada niat ikhlas ada amal ikhlas itu perlu diperhatikan dari niat ikhlas sudah sekarang amal ikhlas dari dulu kita belajar amal ikhlas siapa karena sembahyang orang diajarkan amal ikhlas berarti kita jangan supaya itu hayal terus ikhlas untuk kita sujud ikhlas untuk kita kan amal kok bacaan surah Fatihah amal harus ikhlas dari bacaan kita Allahu Akbar harus ikhlas juga tapi di dalam amal sekolah pun harus dijaga penulis amal juga harus ikhlas semua kita dikasih apa hati itu menghadap kepada Tuhan karena amal ikhlas semua kalau secara umum ini dan kepada kita kan banyak ya itu dasarnya sifat 20 berarti kayak guna supaya tidak ada waktu akalnya ilmu dan ilmunya hujjatan alaihi menjadi hujjah itu menjadi siksa itu atas berdasarkan itu meniwas itu kan siksa karena tiwas Fayazdadu ukubatan Allah tambahlah siksaan dan juga itu berlindung dengan Allah min suhtihi daripada pembukaan Allah wa iqabihi dan siksanya Allah sedikit lagi waqad warada dan sungguh telah mendatang fi manaqibul ilmi pada kemuliaan ilmu manaqib itu kemuliaan wa fadhailihi dan keutamaan ilmu apa yang terdapat ayat Al-Quran Al-Quran apa namanya Syaitan itu disertakan dengan mereka itu dari ilmu yang paling tahu belajar mengumpul menjadi yang ukur kita menjadi ini itu ayatnya yang paling tahu belajar untuk mengukur ilmu belajar itu ayat sangat penting. Akhbarun sahihatun dan hadis-hadis yang sahih masyhuratun yang telah masyhur satu hadis besar itu man mata fi hadihi maka syahidan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa bi sabilillah maka yalbihan dan Nabi pada ditulis mariman kaum syahidan dan Nabi ikutlah kalian itu
hidup dengan mati syahid dengan ilmu. Orang menuntut ilmu dalam keadaan dia hidupnya, mati dalam keadaan menuntut ilmu, dia ada syahid saja. Syahid karena dia tadi makna sampai hari ini maka syahidan. Orang yang mati di dalam keadaan menuntut ilmu, yaitu adalah mati syahid. Dia tak mati lagi, dia mati. Sebagian menuntut maka syahidan. Hal itu jihad yang paling ganas sudah. Apalagi di akhir zaman ini, jihad yang paling ganas bukan Mesir sana. Dan orang Israel itu jihad yang paling ganas itu melawan umat Sunni. Banyak orang di luar sana ada menuntut ilmu jauh bawah ulama. Apalagi di akhir zaman di hadapan Nabi, dan akhir zaman dan nanti umat itu lari daripada ulama, lari daripada Tuhan, sehingga ditimpakan pada umat itu nanti tiga kali. Nah itu dari yang kedua pengalaman pertama rezekinya yang Tuhan dijadikan Tuhan memimpin sebagai rezekinya kita jadi nanti sudah ya keluar daripada dunia diberi iman atau beriman. Banyak sebenarnya kalau kita dihukum ini berapa dibanding orang di luar sana banyak orang belajar dalam menuntut ilmu kewajiban. Jihad paling gambar sudah menentukan. Itu diantara hadis-hadis masalah yang banyak disebut. Dan mas fakir kami tidak berbimbang dikriha dengan menyebutkannya aida yakun kita supaya tidaknya ada kajian. Aida yakun kita supaya tidaknya ada kajian. Allahumma salli wa sallim ala